Oke, money management itu penting nggak sih gitu loh. Ini yang banyak sekali ya yang diabaikan oleh trader-trader Facebook ya, trader-trader dunia maya. Saya nggak ngomong trader profesional ya, karena setahu saya, pemahaman saya, profesional trader itu ada nilai ukur sendiri bagi saya. Nah, gitu. Contohnya juga Pak Halim tuh, itu benar-benar trader profesional gitu. Dari cara bicaranya, dari penyampaiannya itu is okay lah. Kalau saya sendiri juga nggak menganggap bahwa saya itu profesional trader ya kan, cuma expert trader aja gitu. Untuk mengedukasi atau uh, ngasih gagasan, ngasih masukan ya kan, buat teman-teman yang dulunya, dari story saya dulunya itu susah banget gitu loh cari mentor, apalagi yang gratisan ya, yang gratisan, yang murahan kayak saya ya. Bayar 600.000 udah bisa dapat bimbingan full time, itu sangat jarang sekali gitu. Dulu kalau mau ikut tahun-tahun 2015, tahun 2014, kalau mau belajar itu harus main-main dulu ke seputar forex, dan itu pun kita tanya dan lain-lain, itu pun jawabnya lama sekali gitu. Jadi nggak ada saling keterkaitan atau face to face ngomong secara lisan. Terus kalaupun ada yang benar-benar pro, itu diajak ketemu atau diajak ngobrol itu susahnya minta ampun. Mungkin teman-teman yang trader yang kelahiran tahun 2010 sampai 2004 sampai 2015 lah mungkin merasakan hal yang sama ya. Jadi kalau kita mau belajar itu susahnya cari mentor atau cari expert trader yang benar-benar care ya kan sama orang-orang baru, itu sangat susah. Jadi saya sendiri juga bikin wadah atau organisasi yang namanya Diskusi Forex Indonesia, terus jalantraders.com ini juga khususnya menjembatanin ya, apalagi digandeng dengan Elite Hunter. Nah, Elite Hunter itu juga care-care juga Pak Halim, yang saya pahami, kita kenal dari tahun 2018. Enak banget penyampaiannya itu, saya masih ingat banget ketemu Pak Halim Sugiarto. Impian saya gitu loh menjadi seorang Pak Halim Sugiarto itu, wah gitu, ngomong di depan publik dan lain-lain itu sangat enak. Nggak taunya di bulan-bulan, sorry ini saya mute dulu ya buat teman-teman yang ada noise. Oke. Nah, jadi gimana Bang J? Apa kabar Bang J? Halo Pak Alim. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Alim ini idola saya, dan nggak taunya kita Pak Alim Kita sekarang ngajak kerja bareng. sama, iya kerja bareng gitu loh. Saya juga gimana ya Pak ya? Tuhan mempertemukan kita secara ini ya, secara aneh gitu Luar loh biasa. Pak. Luar biasa, luar biasa. Jadi saya ngefans, maksudnya waduh hebat sekali, apalagi waduh bisa menang di kompetisi seperti itu ya, di Trader Family ya kan. Sampai waktu kita sharing di hotel apa itu Pak, di Kemayoran kemarin. Oh iya, di apa namanya, Grand Mercure. Wah itu hebat banget lah. Mungkin nanti kita ada ini tuh Pak, event bareng mungkin terkait seminar dan lain-lain itu, apalagi satu panggung dengan Pak Alim, wah luar biasa pasti. Oh iya, saya juga senang sekali kayak sama Bang J ini bisa, karena saya lihat punya mental dan kemauan untuk membagi informasi yang benar tentang trading ini gitu loh.
Jadi bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Nah, itu yang kalau keuntungan pribadi kan artinya ya gue untung lu bodo amat gitu kan. Kita harapan kita kan di sini kita walaupun memang melalui webinar seperti gratis ini pelan-pelan kita mencoba mengedukasi dan memberikan pengertian yang benar tentang trading ini. Betul. Kita tidak bisa membatasi eksplorasi atau kita bilang cara kita paling benar, enggak. Tapi kalau kita bisa memberikan pengertian yang benar, paling tidak kita sudah membuat satu wawasan baru atau wawasan yang lebih baik tentang mengenai trading ini. Karena kan kita tahu trading ini bisa menjadi momok ya, bisa menjadi momok yang menakutkan bagi para trader yang memang kurang pengalaman dan terlalu berharap untuk cepat kaya gitu loh. Jadi akhirnya mereka salah langkah dan udah kelangkah kejauhan, udah kejebak gitu, nggak bisa keluar lagi, dan akhirnya mereka jadi ada yang pesimis, ada yang bahkan negatif, bahkan nggak mau trading lagi dan sebagainya, karena dari awal pemahamannya sudah salah. Nah, kita harapkan hal-hal yang buruk seperti itu tidak terjadi lagi gitu loh, dan orang benar-benar memahami trading ini benar seperti bisnis yang bisa kedepannya jadi manfaat ya, bukan jadi momok gitu. Ya harapan saya ya seperti itu. Kalau mau trading di mana aja ya silakan, nggak masalah gitu loh. Kita rekomendasikan juga tidak masalah. Belajar lewat Bang J silakan, ya nggak. Masing-masing ada plus minus. Ya kita harapkan teman-teman juga banyak bertanya lah gitu. Kalau ada yang nggak ngerti jangan ragu tanya, karena kita berdua sama-sama mencoba untuk memberikan edukasi yang benar lah, edukasi yang tepat, dan kita akan bicara fair tentang market inilah. Oke. Makasih Bang J, silakan. Iya. Jadi itu juga salah satu pengalaman buruk saya, Pak ya. Maksudnya dalam ikut seminar dan lain-lain, dan itu bayarnya juga nggak murah, waktu itu 4,5 juta. Saya cuma dapat bimbingan itu pun 2 bulan dan habis itu udah bodo amat gitu loh. Jadi cara-cara kalau menurut saya para mentor-mentor picik seperti itu juga sangat nggak baik gitu loh, mengabaikan bahwa loh aku itu masih butuh loh ilmumu gitu loh, Pak. Bahkan belum ada ilmu yang belum kebuka sama sekali gitu loh. Yang jadi pertanyaan dari member termasuk saya waktu itu, kamu itu sebenarnya bisa trading apa enggak gitu loh. Jadi ke mentor yang oknum ya kalau saya bilang yang seperti itu. Jadi cuma cari duit di seminar-seminar, dan itu banyak sekali yang seperti itu, tapi saya nggak mau sebut namanya. Tapi kalau bukti itu ada, ya akhirnya ya saya putuskan nanti kalau memang sewaktu-waktu saya bisa sukses, bisa trading secara benar, jaga money management dengan baik, jaga cara trading dengan konsisten, terus sudah profit konsisten dan lain-lain, saya pengen lah jadi edukator yang bisa merubah dunia trading yang khususnya ada di Indonesia ini jauh lebih baik gitu loh. Jadi nggak sekedar bayar murah seperti ratusan ribu, tapi setelah itu bodo amat mau ngapain gitu loh. Ya udah bodo amat gitu loh. Tanya ya sekedarnya dijawab gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Meskipun teman-teman ikut webinar ini secara gratis, saya harap teman-teman bisa aktif, bisa tanya langsung gitu melalui chat mungkin. Bang, ini seperti apa? Saya punya pengalaman seperti ini. Silakan ditanyakan gitu. Karena saya nggak membatasi siapapun untuk bertanya, silakan aja gitu loh. Meskipun teman-teman itu baru di trading maupun udah expert, itu kan mungkin juga bisa menambah wawasan dari pengetahuan teman-teman juga gitu loh. Meskipun waktu itu saya udah ya lumayan jago lah, maksudnya ya bukan menyombongkan diri ya, tapi saya masih ikut seminar-seminar gitu loh. Maksudnya dalam arti mengenai bagaimana sih mentor itu berbicara di depan publik gitu loh. Karena yang saya tahu kayak
kayak apa Pak Mario Teguh dan lain-lain itu kan konteksnya motivatornya beda gitu loh, maksudnya beda. Jadi kalau saya itu lebih prefer ya udah jadi bahas di dunia trading aja gitu, jangan melebar cuma di lingkupnya itu ya di dunia trading gitu, nggak melebar kemana-mana motivasi sana sini yang akhirnya kacau nanti ya, jadi campur aduk itu nggak mau seperti itu gitu, takutnya nanti ada yang bilang wah ini motivasi doang tapi trading nggak bisa gitu ya kan. Saya nggak mau seperti itu. Saya juga udah sering membuktikan ke teman-teman bahwa ya trading itu bisa gitu loh, trading itu mudah, trading itu bisa, dan trading itu mempunyai 3 aspek yang saya pahami buat teman-teman sukses gitu loh. Salah satunya aspeknya yaitu money management. Terserah teman-teman di poin pertama itu yang saya bahas tadi di pembukaan tentang strategi trading, poin pertama. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah psikologi trading. Jadi strategi trading teman-teman itu mau menggunakan indikator, mau menggunakan price action, mau menggunakan fundamental analysis dan lain-lain itu terserah gitu loh. Yang penting ada money management yang melengkapi dan psikologis trading ini yang jadi pelengkap juga gitu loh. Kalau keduanya ini nggak saling berkaitan, meskipun yang satu misal kita bodoh amat tentang strategi trading, tapi kita mempunyai manajemen yang baik dan psikologi trading yang baik, tentunya itu juga nggak masalah gitu loh. Jadi nanti saya kupas terkait pentingnya money management yang sering diabaikan oleh trader-trader yang ada di Indonesia khususnya. Jadi saya juga punya pengalaman juga trader yang sudah lama ya kan, udah expert lah sampai buka copy trade puluhan ribu dolar dan akhirnya ya MC juga gitu loh. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi hal-hal itu yang harus dijadikan pembelajaran gitu loh. Jadi terkait tentang money management, terkait tentang strategi trading, terkait dengan psikologi trading itu juga aspek yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau kita harus bisa konsisten dan menganggap bahwa market ini bukan punya mbah kita gitu loh, bukan sekemauan kita gitu loh. Misal kayak saya yakin buy di gold gitu, tapi nyatanya down gitu loh. Nah, apalagi nggak pasang SL gitu loh. Misal buy-nya nanti di harga 1930 gitu kan, karena naik gitu. Tapi telat ya, buy di situ juga telat gitu loh. Nanti kita bahas juga sekitar outlook juga market untuk emas ya kan, market untuk emas mungkin bisa jangka panjang dan jangka pendek untuk minggu depan gitu. Oke, agenda kali ini yaitu apa itu money management gitu ya kan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjabarkan tentang pengertian money management teman-teman gitu. Terus yang kedua, contoh money management yang baik itu seperti apa gitu loh. Contoh money management yang baik dan step by step-nya untuk menentukan secara baik dan benar gitu. Terus yang ketiga adalah table money management ya kan. Tabel ilustrasi mengenai money management, jadi contoh-contohnya nanti akan saya bahas. Bagaimana kalau kita salah open posisi, terus bagaimana kalau kita posisi kita sesuai target gitu loh. Terus yang keempat adalah diskusi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan mengenai bagaimana sih Bang, saya masih belum paham nih terkait money management. Bisa nggak diulang lagi mungkin di caranya seperti apa? Jika saya open segini, terus jika saya punya modal segini itu cocoknya lotnya berapa gitu loh.
Terus kalau misal saya punya modal 1.000, lotnya berapa? Kalau saya punya modal 10.000, lotnya yang ideal berapa? Nanti kita bahas. Saya kira teman-teman bisa aktif tanya jawab juga. Sebentar ya. Oke, oh ternyata saya pakai VPN ya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa aktif berdiskusi atau tanya jawab mengenai teman-teman yang belum pahamnya di mana sih terkait money management gitu loh. Jadi bebas gitu ya. Asal jangan tanya, "Bang, kapan nikah lagi?" ya kan. Jangan ya. Bisa dibacok nanti sama istri saya. Jadi, "Bang, punya simpanan enggak?" Nah, jangan ya. Jadi mungkin istri saya juga mungkin ikut atau apa kan saya nggak tahu ya. Itu. Oke, terus apa itu money management ya kan? Apa bisa memberi keuntungan bagi kita gitu ya kan? Terus apa sih money management itu? Oke, money management sangatlah penting bagi trader dan bisa dijadikan patokan untuk bisa profit konsisten di bidang ini. Terus 3 patokan sukses di pasar global, apa aja ya kan? Meskipun saham, meskipun kripto ya kan, meskipun forex, komoditas dan lain-lain gitu loh. Misal teman-teman punya usaha konvensional kayak punya toko gitu ya kan. Kalau teman-teman nggak mempunyai manajemen money management ya bisa bangkrut juga gitu loh gitu. Terus yang pertama adalah mempunyai strategi trading yang bagus. Seperti di awal tadi saya bilang, bahwa strategi trading itu adalah kuncinya yang pertama, ya kan? Kalau kita nggak punya strategi trading, nggak bisa menentukan arah apa buy sell ya, gimana kita bisa trading, ya kan? Kalau kita nggak bisa baca arah market mau kemana, ya kan? Menunjukkan, oh ini akankah turun, ya kan? Akankah naik? Terus arah tren nggak tahu, ya kan? Itu juga kacau, ya kan? Jadi teman-teman harus pelajarin dulu, harus punya setidaknya satu strategi trading, baru teman-teman bisa melanjutkan gitu loh. Kalau teman-teman masih, oh trading ini masih sering gonta-ganti, jadi pakai strategi trading, misal selendang biru, apalah ya kan, di di apa di internet itu banyak sekali ya kan, macamnya ada mungkin puluhan ribu strategi trading. Nah, setelah pakai ini ternyata sering loss. Oh, pakai ini profitnya sekali, lossnya 2 kali, 3 kali. Ganti lagi strategi trading yang lain. Oh, ternyata kena loss lagi. Ganti lagi ke yang lain. Teknik ini, teknik A sampai Z dicoba semua, ternyata nggak bisa gitu loh. Nah, itu bukan tekniknya yang salah gitu loh. Kalau saya beranggapan semua teknik bagus gitu loh. Coba teman-teman kasih satu teknik ke saya praktekin. Nah, saya praktekin, kita lihat hasilnya gitu loh. Jadi apakah saya bisa mengelola strategi trading itu dengan baik atau enggak? Nah, itu jawabannya nanti kalau ada teman-teman yang menantang ya, menantang gitu loh. Jadi ada penjabaran lagi tentang strategi trading itu, kalau saya punya penjabaran lagi, yaitu ada 3 kunci utama lagi. Jadi di poin pertama ini ada 3 lagi, yaitu averaging, terus yang kedua adalah locking, yang ketiga adalah switching gitu loh. Jadi maupun dimanapun entry kita, kalau kita nggak memahamin market itu mau kemana ya, pakai penjabaran dari strategi trading itu. Jadi itu semua juga alhamdulillah sudah saya kuasain, locking, switching, averaging ya kan, sampai cut loss juga. Oh iya, saya juga terima jasa cut loss ya kan, bagi teman-teman yang nggak rela cut loss, saya buka jasa cut loss. Nah itu seperti itu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi strategi trading apapun itu bagus. Nah kalau kita nggak mempunyai teknik trading yang atau cara trading yang benar, seperti jika kita salah open posisi itu bagaimana menghadapinya, itu yang
akan membingungkan gitu loh. Nah, jika teman-teman setelah mempunyai strategi trading yang bagus, cara trading yang bagus, yang baik dan yang benar, teman-teman bisa melanjutkan yang kedua, yaitu mempunyai money management yang terukur. Nah, ini yang kita bahas hari ini, yang saya tekankan hari ini. Jadi money management yang terukur itu bagaimana? Nah, ini nanti kita ulas bareng-bareng. Sorry. Terus yang ketiga adalah mempunyai psikologi yang baik. Nah, ini juga penting. Terus kayak teman-teman punya apa punya masalah di kantor, terus malamnya masuk sesi New York ya kan? Masuk sesi New York, terus habis itu kacau nih teman-teman. Masuk pikirannya kacau, di kantor masih banyak kerjaan yang numpuk, terus masuk ke sesi New York, akhirnya dihajar bolak-balik kayak gold, sekarang turun terus naik lagi, akhirnya ambil buy sell gagal semua. Tadi yang pas di atas di buy, turun lagi di sell terus naik lagi sekarang. Wah, itu kacau juga gitu loh. Ibaratnya masih ada dendam dari luar yang belum kesampaian, diluapkan di market, akhirnya bisa mengurangin profit kita di market gitu loh. Jadi ini juga penting gitu loh. Kayak pikiran kita ruwet, misal dari luar mungkin banyak pikiran dan lain-lain gitu ya kan. Kayak cicilan belum dibayar dan lain-lain itu kan. Terus sampai debt collector nagih-nagih dan lain-lain. Terus pengen trading cepat kaya, pengen dapat uang lebih menghasilkan. Nah, itu juga cara yang salah ya. Itu tetap kalau saya tekankan juga bagi teman-teman yang pernah ikut webinar saya, jauhi lah gitu loh. Jauhi yang namanya kayak pinjem modal buat trading, terus habis itu di tradingin sama teman-teman bahwa nanti akan bisa ini profit. Nah, itu juga bisa ganggu psikologi kita ya. Terus punya target. Nah, punya target. Jadi target ini juga ambigu ya. Ambigu karena ada yang bilang, saya bisa mendapatkan 1% satu hari. Terus ada juga robot-robot yang di luar sana yang menyediakan jasa seperti itu. Saya pengen saya bisa nih robot ini bisa 1% satu hari gitu. Itu sih menurut saya juga nggak masalah ya. Tapi balik lagi, siapa tahu juga nanti ke depannya bagaimana, apalagi yang ditunjuk adalah broker tertentu, opennya di mana, terus harganya di mana gitu loh. Jadi itu juga sangat riskan ya. Jadi itu bisa juga money game ya, sampai sempat diperingatin juga oleh OJK. Dan menurut saya cara trading yang baik itu adalah trading secara mandiri, teman-teman. Dari dikelola oleh teman-teman sendiri, daripada teman-teman menaruh modal itu ke orang lain dan yang belajar ya adalah orang lain itu gitu loh. Bukan teman-teman belajar dari kesalahannya. Mungkin teman-teman cuma belajar dari kesalahannya, cuma oh iya ya udah kejadian, udahlah nggak usah titip di situ gitu. Nah, itu juga sebenarnya nggak baik juga gitu loh. Apalagi teman-teman ditawarin oleh marketing-marketing dari mungkin broker-broker lokal atau broker-broker asing atau yang menawarkan fixed income, itu juga nggak baik ya. Oh, saya bisa Pak 5% konsisten sebulan gini. Akhirnya teman-teman tergiur, terus invest atau titip dana di sana 1 bulan, 2 bulan oke, tapi bulan ketiga loss semua. Nah, itu juga kurang masuk akal. Jadi, kalaupun teman-teman punya target sendiri, kalau menurut saya target itu juga bisa bisa mengganggu psikologi kita. Jadi, kalau kita belum mempunyai target itu, gitu, belum mencapai target itu, kita kan kepikiran gitu loh. Kita kepikiran akan mencapai target itu. Jadi akan mengejar gitu loh, akan mengejar. Seperti 1 bulan ini saya harus dapat dari modal $1.000 menjadi $300 dalam waktu 1 bulan misalnya.
nggak ada yang salah pemikiran seperti itu gitu loh. Motivasi seperti itu nggak ada yang masalah. Tapi jika teman-teman selalu pikirkan seperti itu, terus market itu nggak sesuai apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang di dalam ekspektasi kita, yang ada malah terbalik gitu loh. Seperti lagunya ini ya, Kangen Band ya, semakin ku kejar, semakin kau jauh, itu ya, salah ya. Lagunya band apa sih itu? Nah kan semakin dikejar itu semakin jauh gitu loh. Jadi biarkan mengalir, biarkan nanti money management kita punya prinsip atau money management yang terukur. Nah itu akan tercapai secara tersendirinya. Nanti dilihat aja gitu loh. Jadi kemarin juga saya ngisi kelas workshop saya, kelas online saya itu diajar market sampai loss $1.400. Ya, saya left trade loss $1.400, tapi dengan money management yang terukur itu udah balik lagi gitu, malah plus gitu. Sampai sekarang udah plus ini, gitu. Jadi meskipun kita salah, tapi kalau money management kita baik, nah itu bisa jadi patokan gitu loh buat konsistensi di bidang ini gitu. Nah, kalau udah money management yang baik, kalau udah close, udah clear posisi semua, ya kita kembali lagi ke strategi trading. Nah, jadi balik lagi ke resiko, metode money management apapun pada dasarnya berakar dari pertanyaan mengenai berapa besar dana yang berani Anda resikokan. Nah, itu ya. Jadi, kalaupun teman-teman misal nih punya modal $10.000, berapa yang harus teman-teman resikokan gitu loh. Oke. Sama kayak seperti mungkin teman-teman membeli motor. Nah, resikonya kan servis ya kan? Servis, ban bocor ya kan? Terus perawatan kayak mungkin bensin ya kan, terus habis itu nyuci, nah kan seperti itu. Terus punya mobil juga sama gitu loh. Punya mobil itu juga harus diperhatikan juga pajaknya gitu ya. Bukan teman-teman terus punya uang 100 juta pengen beli mobil nih, misal beli mobil terus habis itu nggak tahu pajaknya berapa. Nah, kemampuan teman-teman nggak memperhatikan dari nilai resikonya itu tadi, seperti perawatan mobil, servis ya kan, mungkin servis kasih gratis 3 kali ya kalau nggak salah ya, 3 kali atau setahun ya. Saya kalau punya mobil juga jarang sekali ya saya servis. Maksudnya ya emang nggak pernah dipakai, orang kerjaan di rumah gitu loh, kerjaan di rumah sebagai trader full time, sekarang juga ngajar, ya kesibukannya itu gitu loh. Jadi nggak tahu gitu loh. Gitu. Jadi kurang resikonya itu nggak saya perhatikan tentang servis gitu loh. Karena ya mobilnya nggak dipakai, masa mau diservis gitu ya kan, paling dipanasin doang. Terus habis itu kalau udah 2 bulan, 3 bulan baru masuk servis gitu. Dan rata-rata kilometernya juga jarang banget sampai 50.000 ya. Mentok paling tinggi itu 34.000 itu baru saya jual R3 terakhir itu. HRP yang pernah saya jual juga masih 20.000 gitu. Tuh, terus resiko ini juga harus diperhatikan gitu loh. Kita punya toko misalnya ya, resikonya apa? Resikonya yang bayar karyawan, terus habis itu bayar sewa ya, sewa ruko atau sewa apa gitu kan. Nah, itu juga sama gitu loh. Di bidang ini, di bidang trading forex, trading gold, trading komoditas saham dan lain-lain, itu juga sama gitu loh. Kita harus memperhatikan resikonya. Kalau kita mau membuka suatu usaha atau membuka suatu open posisi, kita tahu nih, oh resikonya di mana sih gitu loh. Jadi, oh resikonya di sini. Kita terima nggak resikonya itu gitu loh. Kalau kita nggak mau nerima resikonya itu atau nggak pasang stop loss, ya teman-teman bisa jadi salah satu dari sebagian besar trader yang gagal gitu loh.
Itu kuncinya. Jadi kuncinya yang pertama yaitu resiko. Resiko kita harus tahu, harus berhadapan dengan resiko yang mau kita terima itu berapa gitu loh. Oke, terus yang kedua adalah disiplin dan telaten. Nah, disiplin dan telaten ditambah lagi dengan sabar saat menunggu momentum market untuk entry di harga terbaik. Nah, banyak sekali yang salah juga di sini. Kadang saya itu suka gimana ya, suka prihatin gitu loh. Pas saya nasehatin malah ngajak debat, ngajak berantem ya kan. Aduh, itu juga banyak sekali ya di media sosial gitu loh. Saya pernah juga eh, sampai dicemooh ya kan, sampai dicemooh dan lain-lain di Facebook. Kalau ada teman-teman di sini pasti paham. Oh, Pak Abraham Santoso nggak ikut ya. Jadi itu kejadian lucu sekali gitu ya, kejadian lucu. Jadi cara tradingnya itu yaitu averaging dengan modal $500, averaging averaging marti itu sampai lotnya itu kalau saya hitung sampai 14 kalau nggak salah. Sampai 14, profitnya itu 2.000. Profitnya udah 2.000 ekuitasnya. Jadi ekuitasnya udah 2.000, saya bilang trading kayak gini itu mungkin nggak berjalan lama gitu. Mungkin maksimal kurang lebih 3 bulan gitu. Akun udah MC gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain hal yang seperti itu gitu loh? Karena saya dulu juga ngerasain gitu loh. Saya dulu ngerasain, makanya saya uh, menyampaikan statement saya seperti itu kepada orang itu gitu loh. Tapi malah nyolot rame kan, rame. Itu tahu tuh Mbak, itu tahu. Malah rame gini-gini. Ya udah, gini aja, saya tahu kontaknya, terus habis itu saya telepon. Ya udah gini aja, daripada debat ya kan di medsos, ya udah kita ketemu aja langsung. Saya minta KTP sama saya minta buku rekening, saya transfer tiket pesawat. Saya transfer tiket pesawat, datang ke Jakarta, kita langsung baku hantam aja gitu loh. Jangan hanya berani di medsos ya kan, udah gitu aja. Itu daripada nanti rame, udah rame sih, sampai ada kata-kata kotor dan lain-lain, saya udah screenshot semua, tinggal BAP aja sebenarnya. Tapi saya nggak mau gitu, karena ya masa sih kita di dunia ini cari masalah yang niatnya kita baik buat menasehatin, tapi tanggapannya berbeda gitu ya kan. Nah, saya pernah begitu Om, saya profit satu hari $300, modal $500, nggak ada 1 bulan MC, iya gitu. Itu juga salah juga, maksudnya dari terkait manajemen. Jadi kalaupun kita mempunyai growth ya di akun kita yang sangat tinggi, profitnya sangat tinggi, tentunya resikonya juga sangat tinggi gitu loh. Drawdown-nya sangat tinggi gitu loh. Next kita akan bahas tentang drawdown juga. Saya fokus ya di webinar sama Elite Hunter ini, benar-benar fokus buat tentang money management, tentang strategi trading. Pokoknya tiga ini patokan sukses di pasar global ini, fokus ke situ aja. Jadi nggak melebar, oh punya teknik moving average, bla 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 bla, seperti webinar kalau saya bilang sama di luar sana itu yang seperti itu, terus ngasih masukan-masukan ke newbie menggunakan teknik ini tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, itu cara yang salah gitu loh. Apain bikin webinar yang nggak penting gitu loh. Cuma menggait atau datang ke salah satu broker itu atau lain-lain itu kurang bagus, kurang etis ya, kurang etika gitu. Jadi banyak sekali webinar-webinar ya kan di luar sana yang harusnya kita mencoba ya kan. Saya dari Jalan Trader sama Elite Hunter ini mencoba untuk memperbaikin kualitas
cara pandang trader-trader yang ada di Indonesia melalui webinar yang benar-benar sangat baik, yang sangat konsisten gitu. Terus kalau kita mempunyai drawdown yang sangat besar, ya kan, terus nggak disiplin, misal kita open posisi 0,10 lot, ya kan, 0,1 lot, terus habis itu nanti next posisi kita 0,2 lot, 0,3 lot, oh market ini sesuai kok gitu. Nah itu juga salah satu aspek yang harus diperhatikan gitu loh. Jadi nggak nggak konsisten, nggak telaten, nggak disiplin gitu loh. Terus dari Mas Judika yang jadi misteri kenapa seperti itu Bang C? Habis profit tinggi selalu dibuat MC. Ini saya juga sudah pernah menyampaikan, saya modal 40.000 jadi 80.000 ya. Terus habis itu kebanting cut loss 50.000. Percaya atau enggak, itu saya sudah pernah share di diskusi Forex Indonesia di Telegram, itu kebanting sampai benar-benar hancur. Nah, benar-benar hancur bener. Jadi saya sempat posting itu, maksudnya target saya yaitu 100.000 waktu itu. Oh, goal ini bisa. Jadi terlalu percaya diri bahwa goal ini akan terus up gitu ya kan. Tapi yang jadi kenyataan malah berbalik gitu loh. Malah ngajar turun sampai kalau nggak salah saya lupa bulan Februari kalau nggak salah Februari itu turun terus banget, terus habis itu saya cut loss. Kalaupun saya nggak cut loss mungkin itu sudah habis, itu pun saya cut loss equity saya sekitar 20 ribuan gitu dari ekuitasnya 80.000 ya itu. Jadi pengalaman saya psikologi keganggu karena euforia berlebihan. Nah itu benar ya. Jadi euforia yang berlebihan itu juga nggak bagus. Oke, saya ganti ini dulu headset. Jadi euforia yang berlebihan itu juga nggak baik gitu loh. Itu. Jadi benar itu euforia yang berlebihan itu saya posting. Jadi nah ini loh gitu loh. Tapi sebelum saya ngasih signal buy waktu itu, saya beranggapan gini, ini itu uji nyali karena trennya waktu itu turun. Trennya waktu itu turun, saya mencoba untuk buy. Saya bilang, ini uji nyali. Search aja teman-teman keywordnya uji nyali yang ada di DevI Telegram itu ada gitu loh histori saya sampai ya itu terlalu euforia itu benar sekali ya kita harus menjaga gitu loh ya harus tetap low profile itu dan itu juga jadi pembelajaran hal yang menarik mengingatkan saya waktu tahun 2019 juga pernah MC juga seperti itu gitu. Jadi euforia terlalu berlebihan, terlalu percaya diri bahwa market ini sesuai dengan apa yang kita prediksikan, apa yang sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu loh. Yang jadi pertanyaan siapakah yang mengganggu psikologi trader ya diri kita sendiri gitu loh. Kalau diri kita cuek gitu loh, ibaratnya bersikap bodoh amat ya, maksudnya bersikap bodoh amat ini bukan untuk orang lain ya, untuk orang maksudnya bersikap bodoh amat dalam arti ya udah saya disiplin tentang money management, tentang risiko yang akan kita hadapin dengan apa yang harus saya terima. Nah itu benar gitu loh, maksudnya itu strategi maksudnya dari psikologi yang membuat kita tetap konsisten gitu loh. Jadi bersikap bodoh amat itu dalam arti dalam konteks untuk kerjaan kita gitu loh, bukan untuk orang lain. Kalau kita bersikap bodoh amat dengan orang lain ya kita sendiri yang keteteran, yang susah gitu loh. Gitu. Nah, ya trader itu sendiri semua yang dibicarakan itu benar. Benar, trader. Jadi diri kita sendiri yang beranggapan bahwa
market itu udah benar-benar sesuai strategi trading kita. Misal ada di Bollinger Band Moving Average BBMA, oh ini di atas udah waktunya sell lah, sell gitu. Ternyata malah tembus lagi ke atas. Nah, itu juga salah ya kan. Terus moving average udah perpotongan ya kan. Buy perpotongan ke atas ya kan. Buy stokastik perpotongan dari 80% di atas 80%. Sell seperti itu ya. Jadi itu juga cara yang salah gitu loh. Maksudnya bukan strateginya yang salah, tapi kita terlalu euforia, kita terlalu percaya diri, terus kita nggak melihat aspek-aspek dari resikonya apa gitu loh, gitu. Terus next, mempunyai hati yang ikhlas. Nah ini nih, mempunyai hati yang ikhlas. Jadi terkait hati ini mengacu pada psikologi trading, tentunya ini akan sangat berpengaruh pada saat kita menetapkan risk and reward dengan catatan kita harus mempunyai hati baja ya kan, hati baja, posisi kita terkena stop loss. Nah, ini khususnya yang mempunyai hati-hati yang sangat baja ya kan, mempunyai jiwa yang fighter ya kan. Ini adalah tipe-tipe trader scalper yang transaksinya memakai time frame di bawah H1. Nah, udah nggak sesuai cut loss, Nah, ini juga bisa kalau mereka mempunyai money management yang bagus, ya terus mempunyai hati yang ikhlas, ya kan, ya udah cut loss ya udah gitu, santai gitu loh, santai. Kayak kemarin saya 1.400 dari modal 46.000 gitu loh ya kan, nggak sampai 3%-nya. Itu nggak sampai 3% dari modal trading. Itu apa namanya, udah sesuai dengan apa yang resiko saya terima, yaitu adalah 10%, 5-10%. Kalau udah 5% mungkin saya berpikir 2 kali, mencapai 5%, ya itu nggak masalah gitu loh. Maksudnya apa yang balik lagi ke atas ya, tentang resiko, ya itu resiko yang harus kita hadapin gitu loh. Ikhlas ini gampang ngomongnya, susah untuk benar-benar prakteknya, harus mengalami sendiri, jatuh bangun, baru benar-benar paham. Ya jadi jadi apa ya, kalau kita nggak ikhlas, kita nggak jujur pada diri sendiri, maksudnya ya udahlah, market itu udah nggak sesuai dengan apa yang apa tentang apa sesuai ekspektasi kita gitu loh. Kita sesuai trend up nih, trend up ya kan, ya udah kita ngebuy di higher low ya kan, kita ngebuy di higher low, jebret ya kan, ternyata break trend line, kita tahan, udah break trend line, udah tahu, oh udah break trend line, waduh kayaknya turun nih, tapi saya yakin, nah ini saya yakin market akan naik. Nah ini adalah psikologi kita udah kurang sehat. Belan gini, kalau kita udah mempunyai money management yang baik, nanti ya kan, ini ada tabelnya itu yang sangat bermanfaat banget buat teman-teman tentang risk and reward ya kan. Kalau kita mempunyai jiwa yang ikhlas, ya udahlah, biarin terkena cut loss atau stop loss. Jadi cut loss atau stop loss biarin. Tapi jika nanti dia turun lagi, misal nih, kalau kita tarik Fibonacci dan lain-lain, ternyata harga masih ada ketahanan di area support dan lain-lain, ya udahlah nanti beli aja di harga yang murah gitu loh, harga yang bener-bener best price-nya gitu loh. Ya udah kita tahan. Atau mungkin udah break trendline, terus retest kita ambil posisi, ganti posisi sell. Nah itu switching ya kan, masuk dari strategi penjabaran dari strategi trading, yaitu switching atau locking tadi. Nah itu kita switching di situ gitu loh, kita ganti posisi sell. Nah terus ternyata market balik lagi ke atas tuh, kita udah sell malah market balik lagi ke atas. Ya udah gitu. Kalau bener-bener nasib teman-teman udah beberapa kali entry loss ya kan, loss terus habis itu teman-teman masih mengharapkan, ya kalau menurut kalau teman-teman masih mengabaikan resiko yang sudah ditetapkan, misal 10%, ya akhirnya teman-teman
masuk lagi ke lubang hitam bersama trader-trader yang gagal gitu loh. Kebanyakan trader-trader yang gagal ada 80-90% trader-trader gagal. Dan itu saya juga cari tahu sumbernya di mana yang mengatakan hal itu, tapi nyatanya juga masih banyak yang saya temuin. Itu juga apa ya, maksudnya lubang hitam menurut saya. Jadi kalau menurut saya ya yang penting kita ikhlas, ya udah. Kalau udah mencapai resiko yang kita tetapkan 5-10% misalnya per hari ya kan, kalau kita jadi daily trade atau scalper, ya udah, daripada kita menahan sampai ekuitas kita minus sampai mungkin 40% bahkan 50%, kita carinya di mana gitu loh. Kalau nggak top up lagi gitu loh, akan susah gitu loh. Itu. Nah, kemarin keseringan ikhlas, jadi semangat depo terus Bang Jai. Forex menurut saya jadi candu. Nah, keseringan ikhlas, berarti ada salah satu aspek yang benar-benar kurang dipahamin. Nah, Bang Ali, jadi Bang Ali ini mungkin terus resikonya mengabaikan resiko yang udah ditetapkan, misal 5% terus trading terus. Kalau bisa sih stop dulu atau mungkin konsultasi ke mentornya. Mentornya Bang Ali ini saya loh. Kenapa Bang Ali kayak gini Bang Ali? Jangan membuat hati saya sedih. Justru kalau nggak ikhlas pasti dikit-dikit pengen lihat chart padahal harga gerak sendiri. Kalau perlu mandi bawa HP lihat MetaTrader 4 ya. Ya itu juga apa ya, maksudnya kita kadang sangat sangat digilai ya dengan trading ya kan. Bagi yang benar-benar fanatik mungkin, apalagi yang masih sering loss gitu ya, pengen balikin modal secara cepat terus tanpa memerhatikan resikonya, itu juga mengalami hal yang harusnya teman-teman alamin tadi, sampai ke handphone ya kan, bawa handphone lihat MetaTrader 4, itu juga sangat miris kalau menurut saya. Jadi kenapa nggak langsung dimatiin aja gitu loh. Jadi mungkin itu cara dari strategi tradingnya ya, terus biasanya orang-orang yang seperti itu profit dikit, biru baru 10 pip, 20 pip ya kan, udah di close, tapi minus sampai 50 pip dibiarin gitu loh. Itu pasti trader yang seperti itu gitu loh. Ya kan? Kalau minus lama gitu, minusnya beberapa puluh pip ditahan nih, sampai 100 pip, 200 pip ditahan. Tapi kalau plus baru 10 pip, 20 pip langsung di liquid. Ya kan? Jadi banyak sekali hal-hal yang jadi fenomena gitu loh buat trader-trader yang benar-benar belum menguasai 3 aspek gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman ya harusnya menguasai minimal ya, mempunyai 3 aspek. Yang poin pertama, teman-teman bisa mempunyai strategi trading yang berbeda gitu loh. Kayak saya mempunyai strategi trading 10 candle. Nah, 10 candle itu apa gitu loh. Itu juga sering saya sampaikan dan itu gratis gitu loh di grup-grup Telegram dan lain-lain. Cuma saya nggak bikin PDF-nya gitu. Seharusnya saya bikin PDF-nya ya kan. Nah, jadi punya beberapa strategi trading di beberapa akun gitu loh. Jangan 5 strategi trading atau 3 strategi trading dicampur adukan di satu akun. Nanti yang ini floating bingung. Terus yang ini floating bingung, floating minus, bingung. Floating profit, oh seneng ini strategi ini, jangan. Jadi punya beberapa akun, satu akunnya satu strategi trading, satu akunnya satu strategi trading. Jadi setiap akun punya strategi trading yang berbeda. Jadi teman-teman bisa melihat gitu loh. Nah, kebanyakan strategi malah ndas mumet. Itu benar banget. Makanya saya mempunyai strategi trading swing ya kan, untuk intraday, untuk scalping ya kan, itu saya mempunyai semua. Tapi kalaupun di dalam satu akun, kalau di dalam satu akun itu masih ada floating minus, ya saya biarin sampai salah satu strategi trading yang masih floating minus
itu mencapai target profitnya. Setelah mencapai target profitnya, baru saya masuk ke scalping. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau nggak bingung ya jangan banyak-banyak, jangan 5 atau 7, jangan. Mungkin 2 atau 3 gitu loh. Selama itu bisa membuat kita profit ya teruskan, lanjutkan gitu. Jangan nanti minus beberapa kali minus, terus ngelihat temennya punya strategi trading bagus, dicoba, terus ganti lagi. Nah, seperti itu. Nah, Om Agus setuju gitu ya. Jadi strategi trading itu kalau banyak-banyak ya membuat kita mumet juga gitu loh. Jadi balik lagi, kalaupun kita nggak ikhlas ya, mempunyai hati yang ikhlas gitu ya, kita nggak rela dengan resiko apa yang kita hadapin ya, teman-teman akan kembali lagi masuk ke lubang hitam itu tadi gitu loh. Oke, nah ini contoh money management yang baik. Yang pertama, siapkan strategi trading terbaik Anda gitu loh. Misal punya dua atau tiga strategi trading, minimal satu strategi trading yang membuat sekiranya teman-teman bisa profit gitu. Gampang, kalau ngomongin strategi trading ini banyak sekali di internet gitu loh. Dalam berdagang tentunya kita harus siapkan strategi trading dengan baik dan matang. Nah, kalau teman-teman udah punya strategi trading mungkin pakai ilmu apa, ilmu A, ilmu bakong, ilmu apa ya kan, banyak sekali ya kan. Nah, itu terserah teman-teman gitu loh. Asal dari strategi trading itu tadi teman-teman mempunyai money management, nanti kita bahas juga. Nah, oke. 2, tentukan loss yang sanggup Anda terima. Jadi tentunya ini hal yang sulit gitu loh. Balik lagi, bagi trader yang nggak mau rugi tetapi pengen untung terus. Ini banyak sekali saya temuin trader-trader yang seperti ini, nggak mau rugi, nahan terus sampai ekuitasnya jeblok 60%, terus depo lagi. Wah, itu banyak banget ya kan. Terus sampai bener-bener nggak ada duit buat depo, ya udah akhirnya MC ya kan. Nah, itu udah salah. Trading terus udah loss terus depo lagi. Depo apa yang dicari gitu loh. Gitu loh. Jadi hal-hal yang ini yang harusnya teman-teman bisa belajar gitu loh. Maksudnya apa yang salah gitu loh. Catat dalam buku, jangan dicatat di handphone nanti lupa, atau diinget-inget nanti lupa. Catat di buku, teman-teman harus punya satu buku khusus buat trading. Apa yang salah? Warren Buffett juga melakukan hal yang seperti itu, gitu loh. Saya punya beberapa bukunya dari Warren Buffett, itu melakukan hal apa yang salah, apa yang harus dipelajarin dari cara kita berinvestasi, ya kan? Cara kita berinvestasi. Apakah di trading sama dengan investasi? Kurang lebih sama, gitu loh. Nah, itu yang bisa saya adopsi, saya terapkan di webinar kali ini, gitu loh. Jadi kita catat apa yang salah, kita evaluasi. Oh, saya salah karena ini. Oh, saya salah karena ini. Oh, saya salah karena lotnya terlalu besar. Sehingga margin saya berkurang sampai sekali entry sampai langsung 30 pip sampai 50 pip. Gitu. Bulan ini minusnya sampai mengurangin equity saya sampai 30% sekali entry. Nah, itu yang bisa jadi pembelajaran buat teman-teman nextnya gitu loh, agar teman-teman selalu mengingat kesalahan itu gitu. Nah, saya nggak mau lagi Bang masuk market karena saya dapat dari teman bahwa trading itu bikin kita loss, bikin kita rugi. Ya orang aspeknya nggak diperhatikan, strategi trading mereka nggak punya, hanya mendengar dan entry buy sell tanpa sepengetahuan, maksudnya tanpa pengetahuan apapun, yang nggak bisa gitu loh. Siapa tahu Anda mencoba, sama seperti saya. Ibu saya dulu waktu loss, gini ya, loss sering MC udah kerja aja di kantoran kayak dulu, kerja aja ikut orang, nggak apa-apa lah gaji 5 juta, 10 juta. Yang penting cukup buat makan. Saya nggak mau lah.
gitu loh. Nggak cukup lah gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita berhenti gitu loh, tapi kita yakin gitu loh, banyak kok orang-orang yang sukses. Kemarin juga ada teman saya yang saya lihat juga beli Lamborghini, beli Ferrari, beli Porsche, beli BMW dari murni hasil trading gitu loh. Jadi masih banyak orang-orang yang sukses di bidang ini. Itu dia nggak jualan edukasi dan lain-lain. Jualan edukasi kayak saya ini 600.000 buat apa sih? Paling ya, mohon maaf ya, buat token listrik saya seminggu uang 600.000. Jadi ya kalaupun nggak bisa kita menerapkan resiko dengan baik, ya kita nggak akan bisa sukses di bidang ini gitu loh. Itu. Oh iya, akun saya yang 20.000 yang kehantam bulan Februari, sekarang udah growth sampai 47.000, 48.000 kalau nggak salah. Sebentar saya lihat. 48.000 gitu loh. Jadi hal-hal yang sedemikian rupa yang berat gitu loh, sulit. Teman-teman mau nahan loss ya kan, mau nahan loss tapi profit dikit langsung di liquid gitu loh. Nah ini sulit juga. Pengennya untung terus, ya siapa sih yang nggak pengen untung terus gitu loh, konsisten. Tapi ya tentunya aspek mengenai resiko tadi yang harus diperhatikan gitu loh. Nah yang ketiga ini meresikukan maksimal 2% per trade. Nah risk and reward berperan penting dalam hal ini. Maka dari itu perhatikan poin pertama, yaitu strategi trading Anda gitu. Jadi kalaupun teman-teman sering kena satu minggu, 1 bulan lah maksimal trading selalu kena stop loss, cut loss, ya berarti ada yang bermasalah dengan strategi trading Anda gitu loh. Misal nih 1 minggu berturut-turut 1 kali, 1 hari entry 5 kali, terus kena loss terus, berarti ada yang salah. Mana yang salah? Makanya itu tadi bikin jurnal di buku, tulis, dicatat. Kenapa saya entry di sini? Kenapa saya resikukan seperti ini? Kenapa saya menargetkan profit di sini? Nah itu dicatat. Nah, kalaupun udah demikian, kalau udah loss beruntun berturut-turut, ya teman-teman harus melihat poin pertama, strategi tradingnya benar nggak ini? Apakah kebalik gitu loh? Misal di area supply saya malah buy, ya kan? Di area demand saya malah sell gitu. Malah kebalik gitu loh. Ada orang yang seperti itu. Sampai sekarang masih hidup, masih trading dari tahun 2009, kurang lebih hampir 12 tahun. Lebih ya dari 12 tahun. Dan masih ada yang orang seperti itu gitu loh. Nah, jadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan, terutama 3 poin tadi, teman-teman harus benar-benar menguasain gitu loh. Nah, loss berturut-turut sampai kayak recycle bin ya. Diolah lagi, udah loss, diolah lagi sampai jadi loss ya kan. Loss ditambah loss ya minus loss gitu ya kan. Jadi hal ini yang paling sering terjadi di trader newbie, sering loss, tidak ada evaluasi, dan teknik sering gonta-ganti ya kan. Sering gonta-ganti teknik trading dari A sampai Z, tapi nggak pernah mengevaluasi trading tersebut gitu loh, bagaimana gitu loh. Yang kelima adalah psikologi trading. Tentu tidak mudah mengalami kekalahan atau loss ya kan. Bagi trader profesional hal ini mudah diterima, yang benar-benar profesional gitu loh. Kalau loss ya udah gitu loh. Bukan MC ya. Kalau loss, cut loss atau kena stop loss ya udah, santai aja. Gitu loh. Karena penerapan money management yang baik dan terukur. Jadi kalaupun trader
profesional itu mempunyai strategi trading yang baik, terus kalau loss ya karena mereka mempunyai manajemen yang baik dan terukur. Berbeda bagi mungkin ya, mohon maaf trader-trader yang mengabaikan aspek money management gitu loh. Floating minus ditahan-tahan balance $1.000 entry 0,10 sampai 28 per entry semua. Akhirnya dihitung-hitung total 2,8 ya jebol gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kurang diperhatikan sama trader-trader yang benar-benar mungkin menganggap ya ini main forex kok. Udah main trading, main gold, main saham, ya kan? Nah itu gitu loh. Kalau bagi saya kata main di kamus pribadi saya itu nggak ada, dicoret, haram hukumnya gitu. Ya saya transaksi di emas, saya trading online di emas, ya kan, di saham, di forex mata uang gitu. Tuh. Jadi itu akan membantu psikologi kita untuk terus berpikir positif gitu loh. Ya kalau kita mainan ya udah main aja terus, main orang mainan gitu kan. Itu. Tapi nggak masalah menurut teman-teman kalaupun itu bagus, ada orang yang suka main game ya kan. Orang suka main game ya udah sama sering menang, yang menganggap ini mainan ya udah nggak masalah. Selama itu sama-sama profit, psikologi tradingnya nggak keganggu, strategi tradingnya bagus, money manajemennya bagus. Oh saya kalau loss ini harus ngapain? Harus ganti item misalnya. Oh ada maki nih hero maki ya. Saya pakai Athena Seal buat nahan. Misal kayak gitu ya kan di game Mobile Legends dan lain-lain. Oh misal main PUBG Mobile ya kan. Oh saya rompinya level 1 mau ngeras takut, apalagi saya nggak ada helm ya kan, harus cari helm dulu lah kalau mau ngeras ya kan, nanti kena headshot langsung mau cut ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi ini hal-hal yang penting gitu loh. Makanya seorang gamers pun kalau secara profesional pun tahu gitu loh. Contoh kayak Pak Tito ya kan, Pak Tito Trader Family itu juga dulunya seorang gamers, mungkin mempunyai aspek resiko yang terukur sehingga dia bisa sukses di bidang trading, di bidang gaming ya kan, nggak masalah gitu loh, asal punya psikologi trading yang baik. Nah kalau menurut saya pribadi kata main ya haram, nggak masalah, tapi ya saya juga seneng game, tapi saya membedakan antara game dan bisnis gitu, dan trading ya kan. Trading ini untuk cari duit sehingga saya bisa beli voucher Google Play, saya beli item yang sangat epic gitu, kayak skin-skin yang lumayan mahal gitu di di game saya. Mungkin teman-teman bisa mungkin beli jam yang sangat bagus, beli mobil yang bagus, beli berlian buat istrinya yang bagus. Nah, seperti itu, mempunyai reward sendiri gitu loh. Mempunyai reward masing-masing gitu loh untuk diri sendiri. Jadi psikologi ini penting gitu loh. Jadi kayak malam ini setelah saya ngisi webinar, saya mau jalan-jalan sama istri saya ke Bogor, terus ke Puncak, terus habis itu balik lagi. Nah itu sesuatu yang sangat menyenangkan mungkin bagi saya gitu loh. Jadi have fun gitu loh, reward.